Ya kita monitor terus, saya kira situasi membaik ya, jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Dan malam hari itu saya masih sempat berkomunikasi dengan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf, Bapak datang duluan ke Banda Aceh. Karena saya masih di Jayapura, saya hitung-hitung saya perlu waktu 6, 7 sampai 8 jam. Saya akan langsung ke Lok Sumawe yang bagian utara timur, Bapak JK langsung ke sana. Kami bagi tugas seperti itu. Malam harinya di Lok Sumawe yang tidak terlalu besar sebetulnya dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana Aceh, bagaimana Melaboh, bagaimana Tapak Tuan dan sebagainya. So malam hari itu di hadapan Panglima, Pangdam maksud saya, kemudian gubernur dan pejabat yang lain, saya katakan ini serius dan saya tetapkan sebagai bencana nasional. Saya harus menjalankan manajemen krisis yang saya pimpin sendiri. Besok sepagi mungkin kita menuju Banda Aceh, saya akan tur melihat kota Banda Aceh seperti apa agar manajemen krisis bisa berjalan dengan efektif. Itulah hari pertama dan hari kedua. Jadi hari kedua sore hari saya sudah sampai di Tanah Aceh. Hari ketiga dalam arti tanggal 28 Desember, saya betul-betul sudah sampai di Banda Aceh. Saya melakukan tur. I was so shocked melihat semuanya itu. Ibu Ani menangis panjang perjalanan karena melihat jenazah yang berada di mana-mana ribuan, lumpuh total, flat, namanya Banda Aceh, no infrastructure, pemerintahan daerah juga betul-betul tidak berfungsi. Itulah situasi yang shocking for me, dan saya kira juga bagi semua. Di situ saya langsung mendirikan Kemenpost, dan di situ kami lakukan rapat darurat pertama. Kemudian keputusan yang kami ambil, di sini hadir Jenderal TNI Indratono Sutarto, waktu itu Panglima TNI, sangat membantu langkah awal kita menangani bencana. Saya ceritakan kemudian. Saya mengeluarkan keputusan dan direktif yang pertama sebagai presiden di Aceh dalam suasana yang sangat tidak menentu waktu itu. Keputusan pertama, my directions is save more lives. Diutamakan SAR, Search and Rescue Operation, dilakukan, tidak putus. Medical treatment, masih ada saudara kita yang bisa diselamatkan dengan medical treatment yang cepat, dan kemudian memastikan yang ada di pengungsian yang tersebar di mana-mana itu ada makanan, ada minuman. So logistical operation menjadi sangat penting meskipun keadaannya belum kondusif benar. Tapi itulah first thing first. Kemudian nomor 2, memobilisasi resources. Aceh lumpuh. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara almarhum Tengku Rizal Nurdin bersama saya memobilisasi dukungan dari Sumatera Utara. Kita gunakan alat komunikasi TNI, dari intelligence, dari kepolisian, menutup alat komunikasi yang ada yang juga sudah lumpuh. Itulah yang bisa kita lakukan untuk memastikan masih ada komunikasi dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang cepat. Lantas kita memulai operasi tanggap darurat, Disaster Relief Operation. Kita lakukan sejak hari ketiga. Bantuan internasional luar biasa cepatnya. Kontingen mereka cukup besar, kontingen militer, kontingen kesehatan, dan lain-lain, termasuk alutsista yang dibawa, baik itu land, sea, maupun air. Saya mengenang Panglima TNI Jenderal Indratono Sutarto mengendalikan, mengkoordinasikan semua itu, karena mereka must be coordinated by Indonesian General. Di samping Pak Tarto ada Jenderal Yamizat yang juga berada di lapangan untuk memimpin pengumpulan jenazah. So sejak hari pertama sebetulnya, sejak tanggap darurat pertama, TNI kita dibantu oleh Polri dan yang lain-lain sudah bekerja sepenuh hati. Kemudian yang keempat, ini urusan politik, selalu ada politik. Banyak yang mengatakan Presiden
nggak usah diterima bantuan luar negeri. Mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no. No, I am responsible. Ini misi kemanusiaan. Dia ingin membantu saudara kita yang ada yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa kita tutup? Saya mengambil risiko meskipun saya tahu beberapa anggota DPR, MPR mengatakan tidak perlu diterima. Kemudian juga mengatakan ini kan masih operasi militer. Kenapa dihentikan operasi militer? No. Saya berbicara dengan Panglima TNI dan yang lain. Mari kita lakukan shifting kegiatan tentara kita dari bertempur dengan GAM, kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini semacam undeclared ceasefire. Nanti GAM Tuhan menakdirkan mereka melakukan hal yang sama. Jadi ternyata kita sudah bersatu dalam hati waktu itu, prajurit TNI dengan GAM sama-sama melakukan misi kemanusiaan. Itulah indahnya. Ada seorang politisi seperti biasanya berkomentar sangat miring dan seterusnya, tidak saya gubris. Yang penting the show must go on. Tanggap darurat menyelamatkan jiwa manusia sebanyak-banyaknya.